orang yang mau meninggal apabila dibacakan surat Yasin itu ruhnya cepat keluar, jadi membantu untuk mengeluarkan ruh. Bahkan kalau di hadis itu sampai 40 kali. Jadi kalau mengapunten kok gak mati-mati, tak tekek wae, gak usah ditekek, Pak. Ya, supaya ruhnya ini mudah untuk keluar, maka dibacakan Yasin. Ini hadis riwayat Ahmad. Jadi nggak salah kalau kita ada orang yang mau meninggal terus dibacakan Yasin. Nah umpamanya yang baca itu orang 40, ya situ-situ aja cukup 40. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ma'qil bin Yasarin, dari Ma'qil bin Yasar, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'u ala mautakum Yasin, bacakanlah atas orang yang telah meninggal di antaramu surat Yasin. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa shahhahu Ibnu Hibban, diriwayatkan Abu Dawud dan Nasa'i dan disahihkan Ibnu Hibban. Hadis ini hadis sahih. Bacakanlah surat Yasin kepada orang yang telah meninggal di antaramu. Ngapunten nduk kene kono Yasinan ta, Pak? Ada ya yang dibaca surat Yasin. Surat Yasin ini diperuntukkan untuk orang yang meninggal atau orang yang masih hidup. Nah, jadi kalau kita ada istilah yasinan, yaitu kirim doa, ya tahlilan, itu disampaikan kepada orang yang meninggal. Dan itu tidak salah. Kenapa? Hadis di sini disahihkan Ibnu Hibban. Kenapa kok baca surat Yasin? Kok gak surat Ar-Rahman wae? Nang ini hadisnya Yasin nih. Kok umpamanya hadisnya surat Ar-Rahman, ya dibaca surat Ar-Rahman, Pak. Ya, kok tidak Waqiah? Karena ini Yasin. Kenapa tidak Al-Mulk tetap Yasin? Ya. Kalau kita melihat atau mendengar, biasanya itu kalau orang yang mau meninggal, Pak, kita nungguin orang yang mau meninggal itu dibacakan apa, Pak? Yasin ya, gak Ar-Rahman gitu. Begini, ada hadis riwayat Ahmad, di sini tidak ditulis, ya, bahwa orang yang mau meninggal apabila dibacakan surat Yasin itu ruhnya cepat keluar, ya, jadi membantu untuk mengeluarkan ruh. Bahkan kalau di hadis itu sampai 40 kali. Jadi kalau mengapunten kok gak mati-mati, tak tekek wae, gak usah ditekek, Pak. Ya, supaya ruhnya ini mudah untuk keluar, maka dibacakan Yasin. Ini hadis riwayat Ahmad. Jadi nggak salah kalau kita ada orang yang mau meninggal terus dibacakan Yasin.
Nah umpamanya yang baca itu orang 40, ya situ-situ aja cukup 40. Ya, jadi langsung begitu. Ya, tapi kadangkala tidak sampai 40 kali itu sudah mempermudah. Ya, daripada nanti dibacakan ayat-ayat yang lain atau surat-surat yang lain. Apakah nggak boleh? Boleh. Tapi ada keterangan riwayat bahwa bacaan surat Yasin ini mempermudah keluarnya ruh. Tapi jangan coba-coba ya. Nanti dekat Aba Yazid tuh diwacana Yasin, Mbak. Wong sehat ngene. Aba Yazid cepat keluar ruh. Loh, ini orang yang sakaratul maut. Ada kalanya, maaf, ada kalanya ya orang ini sudah sakaratul maut tapi masih ada gejala-gejala kehidupan lama, Pak. Biasanya ini di ICU biasanya ya. Nah umpamanya kalau bisa dibacakan surat Yasin, monggo dibacakan surat Yasin, karena maaf keluarga sebenarnya sudah merelakan. Kalau dibiarkan semacam ini juga kasihan kepada jenazahnya atau orang yang mau meninggal ini. Keluarga juga ada kebingungan, maka keluarga sudah merelakan dengan harapan ini cepat keluar, dibacakan surat Yasin. Jadi ini ada riwayatnya. Kok enggak surat Baqarah? Kok enggak surat yang lain, surat An-Naml umpamanya ya? Karena ini keterangannya surat Yasin. Ada pertanyaan mungkin? Nggih, monggo. Ya. 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 Iya, kita itu kalau ditunjukkan gitu lebih enak, Pak. Karena tidak ditunjukkan maka ada usaha. Ya, ada usaha. Karena tidak ditunjukkan. Contoh umpamanya, ya, Aba Yazid itu besok pagi jam 7. Bukan mati. Itu nanti dikasih hadiah Gus Yani. Nah, gitu loh. Jadi ada surat. Jadi Aba Yazid jangan keluar jam 7 saya ngirim orang memberikan hadiah 10 miliar. Nggak usah usaha Aba Yazid itu, karena sudah diberitahu. Wis do omah tengok-tengok dapat 10 miliar. Ya. Tapi Aba Yazid ya kapan-kapan nanti saya kasih hadiah. Aba Yazid ini berusaha. Kapan ya kayak hadiah itu ya? Ini apa caranya ya? Tak mendekati ajudan dan seterusnya. Ya, ini memang sudah ditentukan, Pak. Ya, kalau memang kita tahu, diberitahu ngapunten, contoh ya, umpamanya saya, apa? Saya besok pagi tanggal 9 bulan 9 sudah lewat ya. Tanggal 9 bulan 10 jam 9 saya meninggal umpamanya ya, saya saat ini tidak usah sholat, Pak. Saya sobogang lebar kono nanti terus menerus. Karena apa? Tanggal 9 bulan 10. Nah saat tanggal 9 ya itu saya tahu, saya wudhu nang ngarepe mikrobe masjid. Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, Allah. Gitu, Pak. Ya, jam 9 mati. Barang siapa yang akhir kalamnya mengucap la ilaha illallah dakhalal jannah, karena sudah tahu. Karena enggak tahu, ada usaha. Ya. Nah, ini usaha ditunjukkan oleh Rasulullah cara usahane. Gitu ya, jadi memang sudah ada kepastian ya. Dulu pernah saya sampaikan malaikat Israel
yang bingung itu loh Pak. Israil aja pernah bingung. Ya, kalau kita lihat di kitab beberapa kitab, salah satunya Daqaiqul Akhbar, ya saya sampaikan tentang Nabi Sulaiman itu. Malaikat Israil ke Nabi Sulaiman, ada anak muda. Loh, anak muda ini 5 menit lagi mati di Mesir. Gitu loh. Ya, wa fi riwayatin ada mati di Cina. Nah, kebetulan malaikat Israil itu di situ, anak muda ini masih di Palestina dengan Nabi Sulaiman. Ya, akhirnya malaikat Israil keluar, pamit zaman Nabi Sulaiman. Misalnya saya keluar dulu ya. Ternyata anak muda itu ingin diterbangkan ke Cina. Kalau di kitab Daqaiqul Akhbar itu ke Cina. Ya. Karena Nabi Sulaiman menguasai angin. Nah, Nabi Sulaiman jenengan menguasai angin, mohon saya itu diterbangkan ke Cina. Ya. Nah, malaikat Israil sebenarnya tadi bingung. Orang ini 5 menit lagi mati di Cina. Nah, sekarang kok masih di sini? Ya, setelah diterbangkan malaikat Israil ke Nabi Sulaiman lagi. Nabi Sulaiman, mana anak tadi itu? Loh, anak tadi itu saya terbangkan ke Cina. Nah, ya betul berarti. Ya, dari Cina iya, artinya sudah pasti, Pak. Ya. Jadi malaikat Israil aja pernah bingung. Ya, cartane mati di Cina kok sinduk kene gitu. Ya, monggo, Pak Anu. Ya. Ya. Tapi ada beberapa teman Pak ya, itu kakaknya atau saudaranya atau keluarganya beberapa kali itu sudah sakitnya parah, kecelakaan dan seterusnya begitu. Ustadz, saya mohon doa untuk kakak saya yang sekarang sudah sakaratul maut di sana lah. Ya, kita mendoakannya bagaimana? Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik. Sudah. Nek didoakan sembuh menurut akal pikiran tidak mungkin. Tapi Allah maha kuasa Pak, bisa saja sembuh. Tapi yang terbaik, mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik bagi dia. Yang terbaik itu apa? Pertama, kalau memang terbaik itu sembuh, alhamdulillah. Kalau memang terbaik itu mati, mudah-mudahan husnul khotimah. Gitu aja. Ya, jadi kalau memang sudah menurut logika ndak mana nek dokter sing ngomong wis sampean mulai ae gak apa-apa, mangan opo ae gak apa-apa. Nah, iki kadang-kadang wis rada nemen iki, mangan opo ae gak apa-apa itu, termasuk mangan sandal, mangan apa mungkin gitu ya. Jadi didoakan yang terbaik, Pak. Tapi kalau memang ada inspirasi atau gejala sembuh, tetap kita doakan kesembuhan. Ya. Jadi supaya bisa melaksanakan ibadah lagi, kalau banyak dosa bisa taubat ya. Ada lagi mungkin? Iya, monggo. Kalau surat Ar-Ra'd saya belum mengetahui ya keterangan itu. Tapi bukan keterangan, hadis yang saya dapat ya itu riwayat Ahmad, itu surat Yasin. Ya. Surat Ar-Ra'd ayat 30 atau 33 itu ya. Itu ada ijazah kalau ingin ngajinya lancar. Ya, umpamanya mau ngaji itu baca surat Ar-Ra'd ayat 30 atau 13 saya lupa. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu au qutti'at bihil ardu au kullima bihil mauta balillahil amru jami'ah. Itu dibaca dulu, itu saya dapat ijazah dari ustaz saya. Itu nanti kalau membaca Al-Qur'an itu dengan harapan bisa lancar. Surat Ar-Ra'd. Saya dapat ijazah lagi ayat ini juga untuk meluluhkan hati orang lain. Ngapunten sing tuwek-tuwek wis gak usah tek ndelek cewek enom. Ngapunten umpamane nagih utang atau diceluk bos arepe disengeni.
gitu ya. Itu dari bosnya di dalam, kita baca di luar Pak. Umpamanya bosnya Aba Yazid, ya Aba Yazid, walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu au qutti'at bihil ardu au kullima bihil mauta balillahi la mujami'ah. 7 kali. Ya Aba Yazid, walau anna, sampai 7 kali Pak. Ya. Tidak diucapkan tidak apa-apa, dalam hati tidak apa-apa. Terus masuk, insya Allah hatinya itu agak luluh, apa ngamuk ngono, gak nemen-nemen. Ya, ini kalau kepada bos. Nek kepada apa istri, nggak usah ada ayat ini Pak. Ya, sampean gawakno sing abang-abang itu sak gendel ngono wae. Ya, kadang-kadang itu apa? Ada istri sakit tuh kene jikei apa? Koyo apa semuanya. Ngapunten ibu-ibu mudah-mudahan tidak dengar. Enggak usah dibawa ke rumah sakit, enggak usah dibawa ke puskesmas, sampean aja ke Persatuan, sampean aja ke Cahaya Baru, ke Gajah situ. Kon milih gelang sing wake ngono, langsung kuyuke dijukuk kabeh, Pak. Wis gak usah nanggone puskesmas. Ngoten Bu nggih? Cican nang toko emas langsung waras iku. Wis gak usah ada nang puskesmas. Jadi itu Pak, nanti surat aduh ngapunten, saya belum mendapat keterangannya. Sekali lagi saya itu dipesan oleh Ustadz saya. Kalau kamu ditanya orang, kalau tidak tahu, katakan tidak tahu. Bukan saya mengatakan tidak ada. Kalau tidak ada berarti saya ini sok tahu kan gitu Pak ya. Saya belum tahu, tahunya surat Yasin ya. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh soleha, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Jalan kasih keturunan, mudah-mudahan Allah keturunan yang soleh soleha. Jalan kasih jodoh, mudah-mudahan Allah berikan jodoh yang soleh soleha. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana fi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.